Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Dan selamat menyiapkan diri untuk memasuki saat beribadah bersama. Saat PSBB ini kita kembali beribadah melalui streaming atau online secara langsung. Tapi saya berharap kita semua mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, selayaknya kita datang ke gedung gereja bersama-sama beribadah kepada Tuhan, siap secara roh dan juga siap dalam tubuh kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama di dalam kebaktian pagi hari ini. Baik, kita akan memulainya. Selamat mempersiapkan diri. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, menghimbau untuk sidang jemaat terus menjaga kesehatannya di masa pandemi penyakit ini, dan tetaplah menjaga kebersihan kita masing-masing. Lalu anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan, Ibu Marianti Diono, Saudara Erik Septianus Pasuhu, Saudari Imagia Ivana Emiliana Wahyudi tanggal 22 September, lalu Saudari Stefani Sandika, Ibu Sepriani tanggal 23 September, Ibu Chin Ami atau Ibu Lydia Darwanto tanggal 24 September. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita sekalian. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan memulai pemerintah
sebagai Raja. Kita akan menaikkan pujian penyanyi haleluya. Silakan dulu kembali saudara jemaat sekalian. Mari kita akan teruskan dengan nyanyian tema kita di bulan September ini. Jadikanku berkat Tuhan. Jadikanku berkat Tuhan.
berdiri kita akan naikkan pujian ini ayat pertama, kedua, dan ayat yang keempat. Dan juga kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita punya saat teduh pribadi, kita berdoa, dan kita mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang di zaman sekarang ini dalam berjaga-jaga itu melakukan banyak hal. Misalnya, kalau dia punya acara yang penting, dia akan berjaga-jaga dengan cara mencatat di agendanya. Atau dia membuat alarm penanda di handphonenya dan dia atur waktu kapan saya akan berada di pertemuan penting tersebut. Nah, orang yang baru belajar bikin kue juga demikian, dia berjaga-jaga. Dia akan membaca resep untuk membuat kue itu, lalu hati-hati ketika memanggang adonan kue, lalu berjaga-jaga waktunya kapan dia nyalakan alarm di handphonenya. Kalau 15 menit dalam panggangan dia akan atur dan dia jagain sampai 15 menit kemudian dia akan keluarkan adonan itu dari
tersebut. Nah, omong-omong, apakah kita juga sudah berjaga-jaga dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus? Sebagai orang-orang Kristen, kita juga perlu berjaga-jaga seperti firman Tuhan katakan bagi kita pagi hari ini. Kita berjaga-jaga saat kita nanti pasti akan menghadap kepada Tuhan, atau saat Tuhan akan kembali dan kita dapat dibenarkan oleh Tuhan karena kita memiliki hidup yang berjaga-jaga. Pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kita firman-Nya sebagai peringatan untuk hidup kita. Dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai dengan 38. Perkataan Kristus ini sangat penting bagi saya dan saudara supaya kita menjaga diri kita. Lukas 21 ayat 43 sampai 38. Firman Tuhan berbicara tentang jagalah dirimu. Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 34a. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Ini nasihat yang pertama dari Kristus bagi kita dalam Lukas 21 ayat 34a. Jagalah dirimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan duniawi. Jagalah dirimu. Perkataan Yesus ini memberitahu kepada kita bahwa kita tidak boleh lalai dalam menjalani hidup ini sehingga kita menjadi lengah. Hidup kita ini seperti perlombaan lari maraton. Ya. Saya dan saudara berlari bersama, dan ketika kita ada di dalam posisi yang di depan, kita tuh perlu berjaga-jaga karena lawan-lawan kita itu pasti akan berusaha untuk mendahului kita. Jadi kita sambil berlari, kita berjaga-jaga. Kita nggak boleh lengah sampai garis akhir perlombaan tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saya dan saudara itu perlu berjaga-jaga. Karena musuh kita, iblis itu selalu berusaha mengejar kita untuk melakukan perbuatan dosa. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada setiap saat. Kita dinasihatkan oleh Kristus untuk menjaga diri. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat, jangan diberatkan oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Ayat 34a dari Lukas pasal 21. Pemuasan jasmani yang berdosa itu bisa membuat kita menjadi berat untuk meninggalkannya. Bisa membuat hati kita menjadi syarat akan hal-hal tersebut. Ya. Jadi kita itu senantiasa dipenuhi untuk senantiasa mau melakukan makan, minum, sampai kita menjadi mual dan pusing karena mabuk oleh minuman keras. Hidup seperti ini berdosa, dan itu bisa membawa pengaruh buruk bagi rohani, dikarenakan jasmani kita ini hidup tanpa kendali. Dan segala sesuatu yang kita jalani ini hanya kita ingin lakukan untuk pemuasan kebutuhan hidup jasmani kita. Dipenuhi oleh hal-hal seperti itu, menjadi berat, menjadi syarat akan hal-hal tersebut. Hidup dengan pemuasan dosa membuat orang itu bisa menjauh dan tidak lagi bergairah melaksanakan hidup rohani di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya selalu diberatkan untuk memuaskan jasmaninya, dia itu hanya menjalani hidup yang melakukan kepentingan duniawi, dan dia menjadi berat akan hal-hal duniawi, dan hal-hal rohani tidak lagi mendapat tempat dalam dirinya, dalam hidupnya. Hati-hati. Dengan banyak alasan orang mulai merasa nyaman juga zaman sekarang ini untuk tidak beribadah, ya. Karena mereka berkata situasi tidak memungkinkan kami untuk beribadah. Itu alasan. Dan dia tidak sama sekali beribadah jadi. Tetapi untuk hal-hal duniawi dia bisa tetap melakukannya. Seperti pergi ke mall, dia bisa tetap melakukannya. Tidur lama sekali, nonton film, kirim pesan berbalas terus, menghabiskan hidupnya bagi kenikmatan jasmani. Tapi dia mulai melupakan kehidupan rohaninya. Hatinya, hidupnya syarat, penuh, berat akan hal-hal
Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara, jagalah dirimu. Kita tidak boleh memiliki hati yang diberatkan, dipenuhi oleh kepentingan duniawi. Sebab itu Tuhan berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yang kedua, jagalah dirimu supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh seperti suatu jerat. Lukas 21 ayat 34b sampai 35. Mari kita lihat firman Tuhan. Supaya hari Tuhan, jagalah dirimu supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari Tuhan itu Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi nasihat firman Tuhan bagi kita ini sungguh-sungguh perlu kita perhatikan untuk menjaga diri kita supaya hari Tuhan ketika datang itu tidak menjadi jerat yang mematikan bagi saya dan saudara. Hari Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Waktunya kita tidak tahu. Itulah yang Yesus katakan supaya kita berjaga-jaga, supaya hari Tuhan itu tidak datang menjadi jerat bagi kita. Menjadi jerat itu menjadi maut bagi kita ya, karena kita nggak siap. Barang siapa yang tidak siap menyambut kedatangan hari Tuhan, maka hari Tuhan itu akan menjadi maut bagi dia. Karena dia hidup semaunya, dia hidup dalam dosa, kepentingan-kepentingan duniawi, hatinya syarat untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga ketika Tuhan datang kembali menjadi bahaya bagi dia, menjadi jerat yang mematikan bagi dia. Saudara, kalau kita pernah menjerat burung, kita akan mengetahui bahwa burung yang dapat dijerat itu dikarenakan burung itu tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Orang yang menjerat burung itu akan dengan sabar menunggu sampai burung itu lengah, lalu kemudian dia bisa menjerat burung itu dan masuk ke dalam perangkapnya. Demikian juga hidup yang tidak berjaga-jaga itu menjadi seperti jerat bagi kita ya. Ketika Tuhan datang kembali, keadaan kita dalam keadaan yang berdosa, maka hari Tuhan itu menjadi bahaya bagi saya dan saudara. Bagi kita seharusnya sebenarnya bagi orang-orang percaya, hari Tuhan itu adalah hari yang istimewa. Dan kita harusnya patut dan pantas menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kita akan bertemu dengan Kristus. Kita dibawa oleh Kristus untuk menghadap Bapa, dan kita akan melihat kemuliaan Bapa, kita akan melihat kemuliaan Anak Allah, kita akan melihat kemuliaan Roh Kudus di hari Tuhan itu. Jadi kita perlu berjaga-jaga untuk hari Tuhan tersebut. Seperti kalau kita mau pergi ke tempat yang kita inginkan ya. Misalnya kita mau pergi ke pegunungan, kita akan berjaga-jaga. Karena kita tahu ketika kita ada di pegunungan itu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Misalnya kita perlu jas hujan, kita perlu membawa ransel untuk memasukkan jas hujan itu, pakaian ganti, makanan ringan, sepatu kets ya, dan lain sebagainya yang kita butuhkan untuk naik ke gunung. Dan kita pasti pakai sepatu kets ya, sepatu olahraga, nggak pakai sepatu pantofel untuk bekerja ya ketika kita naik gunung. Saya pernah lihat ada hal yang nggak pantas ketika ada orang lari pagi jogging itu, dia ngitari taman, dia pakai baju kaos, dia pakai celana pendek, dia pakai sepatu pantofel, sepatu kerja itu, lalu dia pakai kaos kaki untuk kerja. Jadi aneh melihat orang seperti itu, tapi dia lari dengan pantofel itu nggak siap. Nah kita harus mempersiapkan diri kita. Hari Tuhan itu datangnya tiba-tiba. Kalau kita dalam keadaan berdosa dan hari Tuhan itu tiba waktunya datang, maka kita akan masuk ke dalam jerat yang berbahaya bagi hidup ini. Jagalah dirimu ya. Karena hari Tuhan itu akan datang secara tiba-tiba bagi saya dan saudara. Kalau kita sudah siap senantiasa, hari Tuhan itu menjadi hari yang menyenangkan bagi kita. Yang ketiga, Yesus mengatakan bagi saya dan saudara, berjaga-jagalah senantiasa, ayat 36 sampai 38. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Jadi sekali lagi Tuhan mengatakan hal yang penting bagi saya dan saudara, berjaga-jagalah senantiasa. Hidup seorang Kristen itu dijalani dengan hidup yang pantas untuk berada senantiasa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata berjaga-jagalah senantiasa,
Dan Yesus mengingatkan berjaga-jagalah dengan berdoa. Ketika saya dan saudara melakukan kehidupan yang berdoa, kita menandakan memiliki hidup yang senantiasa berjaga-jaga. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita berbicara senantiasa dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita akan memiliki hidup yang berjaga-jaga. Yesus sudah mengajarkan kepada saya dan saudara pada pagi hari ini dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Jagalah dirimu, janganlah syarat dengan pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jagalah dirimu, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba datang menjadi cerah bagimu. Dan yang ketiga, berjaga-jagalah senantiasa dengan berdoa. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh datang kepadamu dan mendengarkan firman Tuhan yang terus mengingatkan kepada kami untuk berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena kami diingatkan supaya tidak syarat dalam pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Kami berjaga-jaga karena hari Tuhan pasti akan datang, dan hal itu tidak menjadi jerat bagi kami. Dan Kristus menginginkan kami untuk senantiasa hidup berjaga-jaga. Kami ingin melakukan dalam kehidupan kami, Bapa, sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Yang Roh Kudus Sucikan. Nyanyian pujian nomor 88. See
yang sudah kita dapat kepada Tuhan, berkat yang telah kita terima dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan kita dengan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal ke-16 ayat ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita dengan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu masuk gereja, atau juga dapat ditransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dan setelah doa berkat, doa penggembalaan ini kita panjatkan pujian yang terakhir, kupancarkan keindahan-Mu. Bapa, kami datang kepadamu untuk menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, dan kami ingin menjalani hidup kami dengan berjaga-jaga seperti perintah Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami hari lepas hari, Bapa, dan kami boleh mengembalikannya dalam persembahan dan persepuluhan yang terbaik dan yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, kami kembali menyerahkan hidup kami dan keluarga kami. Berkatilah pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, dan biar kami terus boleh bertumbuh di dalam Kristus, setiap hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi gereja ini. Berkatilah ya Tuhan segala keberadaan gereja dalam menjalani segala sesuatu yang Tuhan ingin gereja jalani di tengah-tengah masa pandemi penyakit. Dan biarlah kami boleh terus setia kepada-Mu dalam beribadah. Kami boleh terus dekat dengan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Dan gereja ini juga boleh terus bertumbuh sekalipun masa sulit sedang terjadi, dan tetap menjadi berkat bagi banyak gereja, bagi banyak orang, dan juga bagi kami sekalian jemaat yang ada di dalamnya. Berdoa bagi jemaat yang sedang mengandung, Bapa berkatilah supaya ibu dan bayi dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Kami berdoa ketika proses kelahiran terjadi pun Tuhanlah yang menolongnya. Bapa, kami berdoa untuk anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan. Bapa, berikanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang menghadapi pergumulan, supaya Bapa juga yang memberikan jalan keluar, hingga seluruh jemaat-Mu berhasil menjalani pergumulan itu di dalam Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya gereja boleh bertumbuh untuk 2 orang yang sudah siap dalam kelas orang Kristen baru, dan nanti akan dibaptiskan juga. Bapak, tolonglah berhikmat untuk melaksanakan semua itu sesuai dengan Tuhan kehendaki. Bapak, kami berdoa bagi bangsa ini. Berkatilah ya Tuhan, dan tolonglah pemerintah kami dalam melaksanakan tugas mereka. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Dan kami berdoa supaya pandemi penyakit yang sedang melanda negeri kami, bahkan hampir di seluruh daerah di dunia, Tuhan punya kuasa untuk menghilangkannya. Bapa berkuasa untuk menyembuhkan setiap orang yang terkena penyakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan Bapa memberikan kesembuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu dengan segala kebaikan Tuhan. Sertai mereka dalam hidup mereka, dan mereka terus memuliakan Engkau setiap hari. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya.